Nah, ini dia akhirnya paket yang saya tunggu datang juga teman-teman. Ini adalah sebuah handycam dari Sony yang saya bilang cukup langka di Indonesia, tapi sangat ajaib teman-teman. Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa subscribe, dan seperti biasa sebelum kita unboxing, kita intro dulu. Ya, ini dia teman-teman paketnya. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita kasih lihat dulu, masih utuh ya. Ini masih utuh, dan ini saya sensor dulu. Ini pengirimnya dari Kediri Second. Ini saya dapat dari toko Pak Edi ya teman-teman. Harganya cukup murah, hanya 1 jutaan. Plastiknya kita buka dulu. Sekarang tinggal kardusnya ya teman-teman ya. Sekarang kita buka lagi kardusnya teman-teman. Sip. Kosong ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat, kosong, nggak ada isinya. Oke, ini dia handycamnya teman-teman. Dan ini akan menambah salah satu koleksi handycam saya. Sony saya hanya kebetulan punya satu ini handycam Sony, hanya ada 1 biji. Dan untuk Canon saya ada 2 unit ya teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman, kita lihat. Iya, ini dia teman-teman handycamnya. Ini adalah handycam Sony, tipenya adalah CX270V. Bisa teman-teman lihat, ini tipenya handycam Sony HDR CX270V. Handycam ini tidak rilis di Indonesia. Untuk seri V itu hanya dirilis untuk pasar Jepang teman-teman. Jadi kenapa saya bilang ini handycam langka? Karena memang ini handycam yang tidak dirilis resmi di Indonesia, teman-teman. Oke, sebelum kita cek fungsi, kita cek fisik dulu ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat dari depan dulu. Di sini ada Sony Lens G. Ada baret-baret sedikit, teman-teman, di bagian sini. Oke, nggak masalah. Mungkin ini memang ini adalah handycam second ya teman-teman. Yang pasti untuk bagian bawah masih utuh teman-teman. Sip. Ini ada tempat SD card-nya. Oke, ini adalah baterainya. Kita cek dulu baterainya, tipenya NP-FV50. Oke, kita akan coba dengan baterai ini teman-teman yang punya saya, karena kebetulan jenis baterainya sama dengan handycam saya yang ini teman-teman. Sony ini Sony HDR XR 160 teman-teman, dan kebetulan baterainya sama. Oke, kita akan coba nanti, karena ini bisa jadi belum dicas ya teman-teman ya, baterainya mungkin mau habis. Selanjutnya kita cek lagi di strapnya. Untuk strapnya masih lumayan bagus. Oke, ini tempat chargernya teman-teman. Di sini ada buat audio video, bisa teman-teman lihat, dan ini untuk ngecasnya teman-teman ya. Mantap, sip. Kemudian kita cek tombolnya. Oke, masih oke. Kita cek lagi tombol zoomnya. Oke, fotonya oke, sip. Sekarang kita akan pasang menggunakan baterai bawaan punya saya ya teman-teman ya. Kalau ini baterai bawaannya tandanya ini. Tadi bisa teman-teman lihat di awal, kalau teman-teman perhatikan ada tulisan Jepangnya teman-teman. Kita akan pasang dengan baterai punya saya. Kita akan tes. Terus kita akan masukkan kartu memorinya teman-teman. Oke. Dan sekarang kita akan tes. Oke, menyala teman-teman. Sip. Menunya masih
menggunakan bahasa Jepang ya teman-teman ya, karena memang ini adalah produk Jepang. Nah, kelebihan dari handycam ini dibandingkan Sony HDR-XR 160 atau bahkan Canon ini, Canon IVIS HFM41 ini juga produk Jepang ya teman-teman ya, nggak dirilis di Indonesia. Yang Canonnya ini kelebihannya adalah handycam kecil ini ternyata sudah support resolusi Full HD 1080p dengan 60 frame per second. Gila nggak teman-teman? Sekecil ini tapi sudah support 60 frame per second. Oke, mantap. Sekarang kita akan tes dulu untuk layarnya, layar sentuhnya. Oke, mantap teman-teman. Masih menggunakan bahasa Jepang ya teman-teman ya. Kita akan pelajari nanti. Yang penting untuk touchscreen-nya masih aman, sip. Oke, nggak ada masalah. Oke teman-teman, sip ya. Untuk ini talinya sendiri, strapnya sendiri memang unik ya teman-teman ya. Di tangan besar saya ini terlihat kecil sekali, hanya di satu genggaman seperti ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya, dan ini dia hasil rekaman video dari handycam HDR CX270V. Pada sore hari ini, update pada jam 15 lewat menit waktu Indonesia bagian tengah, 2024. Korban target atas nama MA, sekitar umur 27 tahun, di kawasan Balikpapan, Kalimantan Timur.